Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good student, kali ini kita akan coba membahas soal TPS Sosum UTBK mata pelajaran ekonomi paket kedua bersama saya Bang Zelvi Oskarifa. Let's check it out. Good student, soal nomor 1. Berikut ini merupakan hal-hal yang menjadi permasalahan ekonomi modern. Nah, sekarang kita lihat yang menjadi permasalahan ekonomi modern adalah yang pertama adalah what, menyangkut barang apa yang akan diproduksi, how, bagaimana cara memproduksi, dan yang terakhir adalah for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, dari soal yang sudah ada, kita bisa melihat bahwa yang bukan merupakan permasalahan ekonomi adalah yang C ya. Kenapa? Karena yang C ini adalah merupakan inti masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pada saat pendapatan 2,5 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli sebanyak 30 unit per bulan. Kemudian pendapatan meningkat menjadi 3 juta per bulan, membuat jumlah barang yang dibeli 25 unit per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa barang yang dimaksud merupakan jenis barang apa. Oke, good student. Jadi jenis barang dalam ilmu ekonomi kita bedakan menjadi 4. Ada barang ekonomi. Barang ekonomi apa? Adalah barang pemuas atau pemenuh kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas dan cara memperolehnya harus dengan pengorbanan. Contohnya pakaian, makanan, atau minuman. Yang kedua adalah barang bebas, barang yang dibutuhkan manusia tetapi tidak perlu mengeluarkan pengorbanan karena barang tersebut telah disediakan oleh alam. Misalnya sinar matahari, oksigen. Kemudian yang ketiga barang superior atau barang yang memiliki kualitas yang baik. Peminat barangnya adalah mereka yang memiliki pendapatan yang tinggi. Misalnya barang-barang mewah. Yang terakhir adalah barang inferior, barang yang memiliki kualitas yang rendah. Kualitas tersebut dilihat dari harga barang serta keterjangkauan seorang untuk membeli suatu barang. Nah, barang ini dicari oleh mereka yang memiliki tingkat pendapatannya yang rendah. Jadi, kalau seseorang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, maka permintaan terhadap barang ini akan menurun, ya, bukan meningkat. Nah, dari pernyataan yang tadi sudah dijelaskan bahwa bahwa dalam kasus ini ya, barang tersebut merupakan barang inferior ya. Jawabannya yang E. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan sistem ekonomi. Good student, sistem ekonomi kita kenal ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Apa sistem ekonomi tradisional? Adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Dia tidak tersentuh oleh teknologi. Dia hanya menggunakan sistem alam. Nah, kalau dulu di kita ada namanya masyarakat Baduy. Dan masyarakat Baduy itu dia masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Dia tidak ibaratnya tidak mengenal perdagangan tetapi dengan menggunakan sistem barter. Jadi dia hanya mengandalkan dari alam. Kalau sekarang negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ini sudah hampir nggak ada, apalagi dengan adanya kecanggihan teknologi seperti saat ini. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat. Sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Nah, jadi semuanya ini di sini ditentukan oleh pemerintah, baik dari pekerjaan, kemudian jadi susahnya apa,
Nah, biasanya sistem ini digunakan oleh negara-negara sosialis atau negara-negara komunis seperti di Vietnam, Korea Utara masih menggunakan sistem ini. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal, di mana di sini ada pemisahan antara pemerintahan dengan negara dengan kegiatan ekonomi. Jadi kalau untuk kegiatan ekonomi, negara tidak boleh ikut campur. Dia memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Yang terakhir, sistem campuran. Nah, ini dikatakan yang dibilang sebagai sistem ekonomi yang sangat ideal ya. Dimana dalam hal ini pemerintah tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi tidak semuanya. Kalau misalkan si sektor itu sangat vital, sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, itu tetap yang berkuasa adalah pemerintah. Nah, misalkan di Indonesia contohnya, kita mengadopsi sistem ekonomi campuran. Nah, untuk masalah minyak atau pertambangan itu kita memiliki BUMN yang namanya Pertamina. Itu tidak kita serahkan kepada pihak swasta. Kenapa? Karena kalau itu diserahkan pada pihak swasta, pasti nanti harga bahan bakar minyak, gas atau segala macam itu akan tinggi. Karena kalau perusahaan swasta itu dia profit oriented, sedangkan kalau yang BUMN itu non profit oriented. Jadi profitnya itu tidak menjadi tujuan utama, yang penting adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, Gus Sudan, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, kira-kira yang tepat yang mana? Nah, yang tepat adalah yang mana ya? Yang E ya. Pemerintah melakukan impor daging bekerjasama dengan pihak swasta. Soal nomor 4. Good student, jumlah barang akan semakin meningkat jika harga semakin menurun. Hal tersebut berbalik dengan penawaran. Berdasarkan konsep permintaan dan penawaran, faktor-faktor di bawah ini akan membuat kurva permintaan bergeser ke sebelah kiri. Nah, good student, ini berkaitan dengan pergeseran kurva permintaan. Nah, ini sudah saya gambarkan. Nah, kurva permintaannya ada yang bergeser ke sebelah kanan, ada yang bergeser ke sebelah kiri. Kalau dia bergeser ke sebelah kanan, berarti ada kenaikan permintaan. Kalau dia bergeser ke sebelah kiri, ada penurunan permintaan. Perubahan yang mengakibatkan berkurangnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva dari D1 ke D2. Berarti ada pengurangan. Sedangkan kalau dia bertambah kuantitasnya, akan menggeser dari D1 ke D3. Faktor-faktor apa yang bisa menggeser permintaan? Yang pertama adalah harga barang, harga produk itu. Pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi. Kemudian harga produk sejenis atau benda substitusi. Jadi ada saingan nih, saingan lebih murah, akhirnya orang lebih cenderung ke barang yang itu. Kemudian selera juga. Kemudian masalah ekspektasi atau anggapan, wah kayaknya nih harga tahun depannya akan naik. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat jawabannya di sini adalah yang tepat dari kurva yang sudah saya gambarkan, jawabannya adalah yang E. Kenapa dia menurun? Karena tadi harga produk sejenis meningkat, banyak barang-barang substitusi, sehingga mengakibatkan kurva permintaannya bergeser ke sebelah kiri. Smart. Soal nomor 5, good student. Sekarang kita masuk ke masalah elastisitas. Apa itu elastisitas? Adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan terhadap harga barang. Sedangkan kalau elastisitas pendapatan adalah berarti tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap pendapatan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Sudah jelas. Soal nomor 6. Keseimbangan konsumen dapat diartikan bahwa konsumen telah mendapatkan kepuasan maksimum
kondisi ini akan tercapai pada saat, nah, good student, kalau kita membahas masalah kepuasan, ini berkaitan dengan yang namanya kurva indifferent curve atau kurva indiferensi dan garis budget line. Kepuasan maksimum adalah suatu keadaan konsumen di mana terjadi keseimbangan antara besar pengorbanan yang dikeluarkan dengan kepuasan yang bisa dapat dari barang yang dikonsumsi. Jadi konsumen berusaha mencapai kurva indifferent yang tertinggi dengan garis anggaran yang ada. Nah, good student, tingkat kepuasan maksimum itu antara indifference curve dengan budget line. Ingat, dia tidak pernah berpotongan. Jadi kalau kepuasan maksimum itu akan tercapai apabila kurva indifference bersinggungan dengan garis anggaran. Jadi dia hanya menyinggung aja. Kalau dia berpotongan, itu adalah tingkat kepuasannya sama, bukan maksimum. Ya, ingat ya. Kalau dia berpotongan berarti dia tingkat kepuasannya sama. Semakin jauh dari budget line, maka tingkat kepuasannya semakin rendah. Lanjut ke soal nomor 7. Jawabannya yang C ya, bersinggungan. Good student, soal nomor 7 ini merupakan circular flow diagram, perubahan pelaku ekonomi ya. Nah, ini kebetulan saya tidak gambarkan circular flow diagramnya. Saya hanya akan menjelaskan bagaimana sih peranannya. Nah, ini saya ada peranan-peranannya. Rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga negara. Nah, sekarang peran rumah tangga konsumen dan pemerintah berturut-turut. Berarti dalam hal ini negara bertindak sebagai konsumen juga. Nah, berarti dia sebagai konsumen, berarti kan dia penyedia. Ingat, kalau konsumen itu dia bertindak sebagai pemasok faktor produksi dan pembeli barang yang diproduksi oleh produsen. Nah, dari soal ini, kalau dari sisi pemerintahnya, berarti pemerintah memberikan subsidi karena konsumen membayar pajak, imbalannya pemerintah memberikan subsidi atau memberikan fasilitas lainnya. Jadi dari soal ini yang tepat jawabannya adalah yang yang E ya, menyediakan faktor-faktor produksi dan memberikan subsidi. Soal nomor 8. Good student, ini ciri-ciri pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 produsen atau lebih. Nah, biasanya produsennya itu tidak sampai 10 ya. Biasanya hanya beberapa. Kemudian produksi yang dijualnya homogen sama, jenisnya sama. Nah, kemudian di sini kebijakan produsen utama yang menjadi acuan. Jadi produsen utamanya nih yang hebatnya, yang big leadernya itu yang bisa menjadikan acuan. Jadi kalau ketika misalkan kita patok harga sekian, nah itu yang lain mesti ngikutin. Jadi acuannya dari produsen utama. Atau jenis barang yang seperti apa, itu yang memberikan adalah kebijakan produsen utama. Kemudian harga barang hampir sama. Nah, itu kalau di pasar oligopoli, harga barang hampir sama. Kamu mau beli di mana aja itu sama, tidak ada perbedaannya. Jadi ini ya seperti mirip-mirip dengan pasar persaingan sempurna, tapi ada perbedaannya di sini. Nah, perbedaannya di mana? Nah, sini produsen baru sulit untuk masuk. Kalau dia tidak punya modal yang besar, dia nggak bisa masuk ke dalam hal ini, ke dalam industri ini. Kalau dia nggak punya inovasi yang baru, dia nggak bisa masuk ke sini. Sedangkan kalau pasar persaingan sempurna bebas kan. Nah, jadi kita mesti ada strategi pemasaran yang matang. Kalau kita nggak punya strategi, kita akan tergilas dengan
pesaing-pesaing kita. Nah, contohnya biasanya kalau pasar oligopoli itu ada di pasar seperti industri otomotif. Contoh gini, sekarang kita lihat industri pasar motor ya, yang roda 2 itu perusahaannya yang benar-benar established gitu ya, itu kan hanya beberapa kan, hanya 4 kalau saya ini, hanya ada Honda, Suzuki, Yamaha, kemudian Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, kemudian ada Piaggio. Nah, Piaggio ini jadi dia segmented, jadi dia tidak semuanya orang ada, tapi saingannya hanya sedikit gitu, karena dia motor-motor Vespa ya. Vespa itu sangat-sangat segmented, dan saya kira kalau untuk Piaggio tuh yang motor-motor Vespa itu baru Piaggio aja yang belum ada saingannya. Nah, oke, sekarang kita yang besar dulu deh, yang 3 ini nih, kayak Honda, Suzuki, dan Yamaha. Ini kan sama-sama nih, barangnya itu sama, homogen, motor bebek semua kan, matic semua ya. Honda mengeluarkan motor maticnya, ada Spin, ada of course Speed ini Suzuki ya, ada Beat, ada Vario, itu yang motor bebek tapi yang matic. Kemudian Yamaha mengeluarkan Mio ya. Satu lagi, kalau di Honda ada Scoopy namanya, kalau Yamaha mengeluarkan Mio. Kemudian Suzuki mengeluarkan Spin. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini nih, yang sama-sama kuat, yang ikannya masih mancar, hanya Honda dan Yamaha. Coba Spin, udah jarang orang pakai Spin, ya kan? Hanya Honda dan Yamaha itu masih tuh. Beat, Mio itu masih gitu loh, ya kan? Nah, di sini kan kita bisa lihat, wah ternyata walaupun barangnya sama, tetapi ada perbedaan di sini, perbedaan mutunya. Oke. Nah, sekarang dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira yang mana nih yang bukan merupakan ciri pasar oligopoli? Jawabannya adalah kalau yang A jelas ya, yang A jelas. Yang B berapa persen benar, bertindak sebagai price driver, betul, karena yang price makernya itu adalah yang posisi utama. Ada hambatan, betul ya, berarti yang ini adalah yang E. Kenapa yang E? Nah, yang E itu adalah merupakan ciri pasar persaingan monopolistik. Oke. Soal nomor 9. Bila diketahui fungsi biaya TC sama dengan 5Q pangkat 2 dikurang 7Q tambah 25, maka pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan fungsi tersebut adalah. Good student, pada soal ini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan biaya total atau total cost. Oke. Biaya total atau total cost itu didapat dari total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Nah, untuk mengetahui mana dari opsi berikut yang tidak sesuai dengan opsi tersebut, marilah kita bahas opsinya satu persatu. Yang pertama, opsi A, marginal cost bernilai 10Q min 7. Marginal cost atau MC rumusnya adalah delta TC dibagi dengan delta Q, atau determinan dari TC, turunan dari TC. TC sama dengan 5Q pangkat 2 dikurang 7Q plus 25. Kalau kita turunkan menjadi 2 dikalikan 5Q pangkat 2 min 1 dikurangi 7Q pangkat 1 min 1, sehingga didapat MC atau DTC nya sama dengan 10Q min 7. Berarti nomor A benar ya. Tuh.
Kemudian opsi B dan E, total variabelnya TC sama dengan TFC ditambah dengan TVC. 5Q plus 5Q min 7Q. 5Q pangkat 2 min 7Q itu adalah merupakan biaya variabelnya. Jadi kalau biaya variabel adalah biaya yang sangat bergantung, sangat dipengaruhi oleh jumlah kuantitasnya. Sedangkan kalau biaya tetap itu biayanya itu jumlahnya itu tidak dipengaruhi oleh berapa banyak kuantitas yang akan dihasilkan. Jadi B dan E betul ya. TFC-nya adalah 25, TVC-nya adalah 5Q pangkat 2 min 7Q. Sekarang opsi C. MC bernilai 83 jika banyaknya barang yang dibatasi adalah 9. Tadi MC rumusnya adalah 10Q min 7, berarti 10 dikalikan 9 dikurangi 7 sama dengan 83, berarti sesuai. Sehingga jawabannya yang tidak sesuai dengan tersebut adalah yang D. TC bukan merupakan penjumlahan dari TVC dan TR, bukan ya. Kalau TR itu dia total revenue, jadi salah. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan F ditambah W ditambah I ditambah P. Ya. Dimana L adalah pendapatan sewa, W-nya adalah gaji atau upah, I-nya adalah pendapatan bunga, dan P-nya adalah laba. Jadi dari sini jelas ya, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 11. Good student, cara mengatasi inflasi yang dilakukan oleh kebijakan moneter dan fiskal. Berarti di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan kebijakan moneter, yaitu berarti kebijakan fiskal. Good student, kebijakan pemerintah ada dibedakan menjadi dua, ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter adalah yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar, terdiri dari politik diskonto, cadangan kas, dan politik pasar terbuka. Sedangkan kebijakan fiskal, kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Sehingga jawabannya yang betul adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 12. Jika fasilitasi tabungan suatu negara dinyatakan sebagai S sama dengan min 300 miliar ditambah 0,3 Y dan Y-nya adalah pendapatan nasional sebesar 2 triliun, maka besarnya konsumsi adalah good student, nilai konsumsi didapat dari C sama dengan Y dikurangin S, dimana S-nya 300 miliar tambah 0,3 kalikan Y, tadi Y-nya ada 2 triliun, berarti 2000 ya, sehingga dapat S-nya sama dengan 300. Sehingga kita dapatkan berapa C-nya? C-nya adalah Y min S 1700 dikurangi 2000 miliar atau 2000 triliun 2 triliun 2 triliun dikurangi dengan 300 sama dengan 1700 M atau 1,7 triliun. Jawabannya yang E. Nomor 13. Koperasi berdasarkan wilayah operasionalnya dibedakan menjadi 3. Ini misalkan anggotanya ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Primer beranggotakan minimal 20 orang anggota, kalau sekunder beranggotakan beberapa koperasi primer. Sedangkan berdasarkan wilayah kerjanya ada koperasi primer, wilayahnya adalah tingkat desa atau kelurahan. Koperasi pusat
wilayah kerjanya adalah di kota atau kabupaten. Koperasi gabungan, wilayah kerjanya di provinsi, dan koperasi induk di negara, di suatu negara. Sehingga jawabannya adalah yang C, koperasi pusat. Berikutnya termasuk contoh BUMN. BUMN apa sih? BUMN itu adalah badan usaha milik negara, di mana modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah, ya. Jadi dia tujuannya melayani masyarakat, tidak profit oriented. Nah, berarti yang betul adalah jawabannya yang E, pekerjaan, perusahaan umum, dan persero. Nah, sekarang menghitung pertumbuhan ekonomi, rumusnya apa? PDBN dikurangi PDBO. Berarti produk domestik bruto tahun yang akan dihitung dikurangi produk domestik bruto tahun sebelumnya, dibagi produk domestik bruto tahun sebelumnya dikalikan 1%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 didapat dari PDB tahun 2018 dikurang PDB tahun 2017 dibagi PDB tahun 2017, sehingga didapat hasilnya sebesar 7,89. Berarti pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 naik sebesar 7,89%. Good student, soal nomor 16 tentang manajemen. Manajemen menurut George Terry adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu. Tingkat manajemen ada 3, yaitu top, middle, and supervisory, atau top, middle, and lower. Yang puncak itu diduduki oleh direktur utama, komisaris, kemudian manajer menengah oleh manajer, kepala keuangan, dan manajemen bawah atau supervisor itu dihuni oleh supervisor, mandor, dan sebagainya. Ini jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 17. Fungsi manajemen menurut George Terry adalah planning, organizing, activating, and controlling. 4. Kalau fungsi untuk merencanakan itu berarti planning. Kalau yang organizing menggerakkan tenaga kerja untuk sesuai dengan job desk-nya. Kalau activating pelaksanaan suatu proyek atau suatu kegiatan, dan controlling pengawasan. Jawabannya yang betul yang B. Lanjut ke soal akuntansi. Good student, pada nomor 18 ini tentang jurnal khusus. Jurnal khusus ada dibedakan menjadi 5. Ada jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal memorial atau jurnal umum. Nah, di sini adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat setiap transaksi penjualan secara kredit, berarti tidak ada hubungannya dengan kas. Oke, berarti di sini ketika kita melakukan jurnal penjualan, yang bertambah adalah piutang dan di sebelah debit, dan penjualan bertambah di sebelah kredit. Sehingga jawabannya yang betul adalah yang D. Selanjutnya, barang membeli sebuah buku harganya 90.000 dan kanvas harga 30.000. Fungsi uang dalam hal ini sebagai apa? Nah, fungsi uang ada 2, ada fungsi asli, ada fungsi turunan.
Fungsi asli uang yang pertama adalah sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan nilai. Kalau turunannya adalah alat pemindah kekayaan, alat penunjuk harga, dan alat bayar utang. Nah, sekarang ada 90.000 dan 30.000. Di sini ada uang berfungsi sebagai penunjuk harga. Harga ya. Sampailah soal nomor terakhir, nomor 20. Ibu Ega memiliki sebuah usaha es krim. Nah, sekarang kita disuruh menghitung HPP. Harga pokok penjualan didapat dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Sedangkan pembelian bersih adalah pembelian ditambah beban angkut ditambah retur dikurangi retur dan potongan pembelian. Ingat ya, jadi yang nanti kamu ada retur penjualan, ada pembelian, ada barang penjualan, barang pembelian, tapi yang masuk ke dalam perhitungan HPP adalah hanya yang berkaitan dengan pembelian. Nah, kita masukkan rumusnya sehingga didapat hasilnya adalah 50 juta. Sehingga jawabannya yang betul adalah yang D. Oke, smart student, demikianlah pembahasan soal prediksi TPS Sosum atau Perjalanan Ekonomi paket kedua. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kalian semua sehingga kalian memiliki gambaran tentang soal-soal UTBK. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm getting stronger, step by step.